Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, begini temanya ya. Kejadian sampai Wahyu itu tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, kitab Kejadian sampai Wahyu itu fakta Alkitab memang menceritakan tentang Yesus. Tetapi beda konteks waktunya. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Kita harus memahami konteks waktu. Untuk bisa paham Alkitab seperti ini ya, syaratnya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Pikiran dibuka mengerti kitab suci di dalam Lukas 24 ayat 45. Tidak perlu Anda sekolah teologi atau tidak perlu Anda ditahbiskan oleh sinode jadi pendeta. Ya, tidak perlu seperti itu ya. Karena untuk paham kitab suci Anda harus dijamah, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Tentu Yesus Kristus sebagai Allah akan menjamah Anda jika Anda mau mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu kuncinya di situ. Bukan soal Anda kuliah teologi. No. Bukan itu. Anda harus ditahbiskan jadi pendeta oleh sinode. No. Ya, yang menentukan Anda menjadi seorang hamba Tuhan yaitu adalah Yesus sendiri, bukan sinode. Sinode tidak berhak mengkudeta haknya Yesus untuk menentukan sebagai nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Efesus 4 ayat 11. Kejadian sampai Wahyu itu tentang Yesus. Fakta Alkitab, Yesus adalah nama Allah yang dirahasiakan, didiamkan berabad-abad. Roma 16 ayat 25. Nama Allah yaitu Yesus baru diungkap, disingkapkan ketika Allah menjadi manusia. Lukas 1 ayat 31. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus. Ternyata di surga sudah memakai nama Yesus lebih dulu. Lalu nama itu diberikan kepada seorang manusia yang lahir dari perawan Maria itu. Jadi dapat disimpulkan, semua kitab dalam kitab suci yaitu Alkitab adalah cerita dan menulis tentang Yesus. Mari kita ambil contoh 12 ayat. Nomor 1, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, Yesus Roh. Firman Yesus Roh itu bersama-sama dengan Allah Yesus Roh. Dan firman Yesus Roh adalah Allah Yesus Roh. Nah, bingung nggak? Ya, ganti aja semua dengan kata-kata Yesus ya. Nomor 2, Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah Yesus Roh menciptakan langit dan bumi. Roh Allah Yesus Roh melayang-layang, berfirmanlah Allah Yesus Roh, jadilah terang ya. Sepertinya lucu tapi itu benar Alkitabiah ya. Nomor 3, Matius 3 ayat 17. Terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku Yesus fisik manusia. Kepada Yesus fisik manusia itu aku Yesus Roh berkenan. Markus 14 ayat 36. Yesus fisik manusia berkata, ya Aba Yesus Roh, ya Bapa kiasan Yesus Roh ya. Ya, Anda harus tahu konteks waktu loh ya. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9. Aku Yesus fisik dan Bapa kiasan Yesus Roh adalah satu. Siapa lihat aku Yesus fisik, lihat Bapa kiasan Yesus Roh ya. Nomor 5, Matius 28 ayat 19. Baptiskan dalam nama Bapa Yesus Roh dan Anak Yesus fisik dan Roh Kudus Yesus Roh. Nomor 6,
1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Yesus Alfa Omega, Firman, Yesus Roh, dan Roh Kudus, Yesus Roh. Nomor 7, Yohanes 20 ayat 17, Aku, Yesus tubuh kebangkitan, akan ke Bapakku kiasan Yesus Roh, dan Allahku Yesus Roh. Nomor 8, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus, Yesus Roh, ya. Roh Kudus artinya Roh Yesus, diutus oleh Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Roh dalam namaku, nama Yesus Roh. Jadi Roh Kudus punya nama, yaitu Yesus. Nomor 9, 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu yang menolak Bapa. Bapa itu Yesus Alfa Omega, maupun anak, yaitu Yesus Roh yang matanya seperti nyala api. Wahyu 2 ayat 18. Nomor 10, Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, Yesus Roh. Barang siapa melihat dan percaya kepada anak Yesus fisik, akan ku, Yesus fisik, bangkitkan pada akhir zaman. Nomor 11, Yesaya 44 ayat 6. Firman Tuhan Huru Besar semua, itu Yesus Roh, Raja dan Penebus Israel. Tidak ada Allah, tidak ada Yesus Roh selain daripadaku. Ku itu juga Yesus Roh. Nomor 12, Keluaran 6 ayat 3. Allah Yesus Roh yang maha kuasa dengan namaku. Ku itu Yesus Roh. Tuhan Huru Besar semua, Yesus Roh, belum menyatakan diri. Ternyata 100% benar ya, ini kesimpulannya ya. Ternyata 100% benar, Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu memang menulis, menceritakan tentang Yesus. Masalahnya Anda harus tahu Yesus itu roh, atau Yesus itu fisik, atau Yesus itu tubuh kebangkitan. Ya, jadi Yesus itu di Alkitab ditulis dalam beberapa kondisi. Anda harus tahu ya. Pertama, Yesus itu roh. Roh itu artinya roh Allah ya. Roh itu pasti satu. Kemudian yang kedua, Yesus itu tubuh fisik manusia. Kemudian Yesus itu tubuh kebangkitan. Kemudian Yesus itu tubuh kemuliaan. Dan Yesus itu Allah atau roh ya. Jadi ada Yesus tubuh fisik, ada Yesus tubuh kebangkitan, ada Yesus tubuh kemuliaan, ada Yesus sebagai roh. Jadi ada 4 itu. Anda harus bisa membedakan ya. Misalnya Yohanes 20 ayat 17. Aku akan ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Aku di situ adalah Yesus tubuh kebangkitan. Akan ke Bapakku. Bapakku itu artinya Allahku ya. Bapakku itu kiasan Yesus Allah. Allahku ya Yesus sendiri yang roh gitu loh ya. Contoh lain, Yesus sujud atau berdoa kepada Bapa. Maksudnya Yesus sujud berdoa kepada Yesus yang roh. Bapa adalah kiasan Yesus roh. Harus bisa menjelaskan seperti itu. Contoh lain, aku dan Bapa adalah satu. Aku Yesus fisik dan Bapa adalah kiasan Yesus roh. Kiasan Yesus sebagai Allah adalah satu. Ya Bapa, aku sudah memuliakan namamu dan memelihara namamu. Namamu artinya nama Yesus yang roh, Yesus yang Allah. Ya. Karena kita semua harus menyadari bahwa Yesus itu memang nama yang sudah dipakai oleh Allah dari sebelum segala abad. Ya. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah memakai nama Yesus. Sudah memakai nama Yesus. Lalu ketika Yesus lahir, Allah menjadi manusia, nama itu diberikan kepada Yesus yang lahir. Yohanes 17 ayat 12. Jadi Yesus itu memang nama sebelum segala abad, sesuai Yudas 1 ayat 25. Jika pengertian ini sudah dipahami, maka dengan mudah kita akan mengatakan pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman itu berarti Yesus Allah, Yesus roh. Bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus yang roh. Dan firman Yesus roh itu adalah Allah Yesus roh, ya benar. Lalu firman Yesus yang roh ini menjadi manusia, Yesus fisik. Nanti balik lagi ke surga sebagai firman Allah, sebagai roh lagi. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah, maksudnya fisik berubah jadi roh.
Anda harus bisa tahu seperti itu. Tapi pahami dulu bahwa Yesus adalah nama Allah yang sudah dipakai bermiliar-miliar tahun. Didiamkan berabad-abad. Baru dinyatakan ketika Yesus ini firman ini menjadi manusia. Oh, ternyata Allah sudah lebih dulu memakai nama Yesus, lalu nama itu diberikan kepada Yesus ya, yang manusia itu di dalam Yohanes 17 ayat 12. Pahami ini dulu, baru Anda mudah sekali memahami Alkitab. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Yesus yang roh menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, roh Yesus melarang-layang. Kan enak kayak gitu. Anda akan paham dengan mudah. Ya, baik, padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab supaya ngerti. Jadi memang nama Yesus itu sudah dipakai sejak dari purbakala, sejak dari sebelum segala abad. Ya, supaya Anda mengerti, kembali ke Alkitab, ikut belajar Alkitab. Ya, dibaptis setiap hari Minggu, ada baptisan di Cibubur. Menjadi masalah karena gereja tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Yesus Kristus tidak pernah jadi Allah di gereja-gereja. 90% gereja mengatakan Yesus Kristus tidak pernah jadi Allah. Padahal ayat Alkitab, Yesus Kristus justru jadi Allah dari sebelum segala abad. Itu masalahnya. Ya, ayo move on dari pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitabiah, kembali ke Alkitab yuk. Kembali ke Alkitab. Alkitab nulis apa? Ya, seperti itu. Ikut sekolah Alkitab, ikut baptisan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.